Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Rerenta Vita. NPM saya 20030200009 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta produk-produk pada bank syariah. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Baiklah, yang pertama yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebelum saya menjelaskan apa saja perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan apa itu bank syariah dan apa itu bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai pada hukum-hukum muamalah syariah. Sumber hukum dari bank syariah sendiri mengacu pada dua pedoman besar umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Berikut beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. A. Berdasarkan prinsip pelaksanaannya. Pada bank konvensional, prinsip pelaksanaannya didasarkan pada prinsip konvensional yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip pelaksanaan pada bank syariah didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangan pada bank syariah itu menganut prinsip Islami. B. Berdasarkan tujuan. Bank konvensional memiliki tujuan berupa mencari keuntungan dengan bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, tetapi juga pada penerapan nilai syariahnya, sehingga aktivitas perbankan syariah yang dijalani itu memperhatikan aspek akhirat juga. C. Berdasarkan sistem operasionalnya. Sistem operasional pada bank konvensional itu menerapkan suku bunga dan perjanjian secara umum yang didasarkan pada aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan pada bank syariah, sistem operasionalnya tidak menerapkan suku bunga dalam transaksinya, karena bunga dalam Islam dianggap sebagai riba. Oleh karena itu, sistem operasional pada bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. D. Pengelolaan dana. Pada bank konvensional, dapat melakukan pengelolaan dana dalam seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sedangkan pada bank syariah, pengelolaan dana tidak dapat dilakukan pada seluruh lini karena menggunakan aturan Islam. Bank syariah akan mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Jadi, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang E. Hubungan nasabah dan bank. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu berupa debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan bank berperan sebagai debitur. Sementara pada bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa, dalam penggunaan akad mudharabah, istiqna, dan salam. Pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ketika melakukan akad musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan, sedangkan akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. F. Pengawas kegiatan. Baik bank konvensional maupun bank syariah, pengawas
kegiatannya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Namun, pihak pengawasannya yang berbeda antara kedua bank tersebut. Untuk perbankan konvensional, segala aktivitasnya akan diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk pengawas pada bank syariah terdiri dari beberapa lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, serta Dewan Komisaris Bank. Yang kedua yaitu produk-produk bank syariah. Produk-produk bank syariah terdiri dari beberapa jenis produk, antara lain yang ada tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu berupa akad mudharabah, yaitu mengenai simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Yang B yaitu deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan juga nasabah perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah juga. Yang C yaitu gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini yaitu gadai syariah menggunakan akad rahan atau ijarah. Sebagai syarat utamanya, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang D yaitu pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau bisa berupa cicilan. Yang E yaitu giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biljet giro selain kartu ATM. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.